Sebelum saya mulai, terlebih dulu saya akhiri. Semoga taufik dapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Dan Kiai Imad ini merupakan sosok begal nasab. Kata begal nasab, begal teriak begal. Biasa mereka PKI teriak PKI. Cucunya PKI teriak-teriak PKI ke kita gitu. Yang kita lihat sekarang justru merapat dan juga dekat dengan Kiai Imad. Apakah itu jadi PKI beliau? Justru kalau ngikut mereka itu jadi PKI kita, ya kan? Saya bukan memanfaatkan Kiai Imad, tetapi Kiai Imad itu memang bermanfaat untuk saya sebagai orang yang mencerahkan. Beliau punya dalil. Setiap apa yang beliau bahas, beliau punya dalil. Begitu cara saya beragama gitu. Bukan kata dato aneh. Kalian itu begini-begini, kata dato aneh. Nggak bisa begitu, saudara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Itu kita beragama. Dikatakan oleh ulama fulan bin fulan di dalam kitabnya yang diambil dari ayat ini sama sabda Nabi yang ini. Itu ulama saja tetap mencantumkan dalil dari fatwa yang dia keluarkan, saudara. Jadi bukan sembarangan. Kalau Habib yang ceramah nih, qala liman faqihil muqaddam, suatu ketika dia bermimpi ketemu dengan Nabi secara yaqdatan, ketemu Nabi secara mimpi. Mimpi orang alim itu nyata, saudara. Udah gitu. Udahlah kalau udah mimpi, gua enggak. Kemudian sampai si tolol siapa namanya? Nopel Al-Dubrus menyamakan mimpi datuknya dengan mimpi Rasulullah. Datuk ente siapa? Gelarnya siapa? Pangkatnya apa? Kalau Rasulullah jelas. Pangkatnya Rasulullah. Beliau kekasih Allah, jelas. Habibullah. Lah datuk ente siapa? Mujaddid TIJ. Ahli fiqih TIJ. Makanya Al-Imam Faqihil Muqaddam namanya. Faqih artinya ahli fikih, muqaddam artinya orang yang menonjol. Kalau menonjol secara keilmuan, menonjol karena dia cerdas, menonjol karena dia orang alim, menonjol karena keulamaan dia, tentu ada kitab sejaman. Ada kitab sejaman. Yang dilihat itu dari sosok yang hidup di masa lalu, apabila dia di framing sebagai ahli fikih, maka ada kitab karya dia. Maka namanya disebutkan oleh kitab-kitab yang lain yang sejaman dengan dia. Jangan buat cerita konyol, jangan buat cerita dongeng. Dulu di Yaman perang, enggak sempat ngarang kitab. Ulama lain di Yaman sempat. Ulama lain di Yaman bisa. Ulama lain di Yaman ada karyanya. Kalau memang dia menonjol dari sisi akhlaknya, perilakunya, keilmuannya, seorang mujaddid pasti viral. Pasti viral. Si Bahar saja jadi orang tolol viral. Si Bahar aja nggak bisa baca kitab viral, apalagi datuknya. Seorang mujaddid, seorang ulama besar, seorang yang faqih, seorang yang menonjol, seorang yang hebat, pasti viral, saudara. Disebutkan di dalam kitab-kitab yang sejaman dengannya. Begitu. Ini yang ada cuma di kitab karangan Ali As-Sakran. Karangan-karangan datuk kalian yang ngarang-ngarang sama seperti cucunya tukang ngarang-ngarang. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika seorang fajir dimakamkan di samping makam Al-Imam Faqihil Muqaddam. Seorang fajir yang lagi seorang fajir, seorang ahli maksiat. Seorang yang tidak punya ilmu agama sama sekali. Kemudian dihajar oleh malaikat mungkar nangkir. Setiap siang, setiap malam. Kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam mendengar suara gedebak-gedebuk itu. Kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam keluar dari kuburnya, masuk ke kubur si fajir itu. Ada apa rame-rame? Gitu kurang lebihnya. Ini malaikat lagi ngebukin aneh gitu. Hei malaikat mungkar nangkir, pergi kalian dari sini. Jangan pukuli ini mayit. Sebab pukulan kalian mengganggu zikirku, katanya.
Dia mau melanggar protokol kesehatan pula. Protokol alam barzakh. Dia mau melanggar protokol alam barzakh. Ketentuan Allah, setiap orang yang dimasukkan ke dalam bumi, yang dikuburkan, pasti akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu mungkar dan malaikat nangkir. Di situ kita diberikan soalan. Kalau cerita Dobol Habib, ketika ditanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Hah? Siapa? Al-Imam Abu Bakar bin Salim. Sampai seterusnya jawabnya sama semua. Siapa nabimu? Al-Imam Abu Bakar bin Salim. Ditanya lagi, siapa apa kitabmu? Habib Abu Bakar bin Salim. Apa agamamu? Habib Abu Bakar bin Salim. Itu kan tolol gitu. Jadi malaikatnya pergi gitu, takut sama Abu Bakar bin Salim gitu. Malaikat mau ditipu sama mereka, nggak bisa dihack. Kerja malaikat itu nggak bisa dihack, nggak bisa ente takut-takutkan. Di satu kisah Abu Bakar bin Salim, di kisah yang lain Abdullah Al-Haddad. Siapa Tuhanmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Apa agamamu? Habib Abdullah Al-Haddad. Ya kan? Jadi begitu saudara. Itu mau kalian kita ikuti, kita hormati, kita jilat kaki, kita cium tangan kalian. Itu bukan guru. Bukan. Itu kutu. Kutu di dalam agama. Bukan guru. Membedakan guru sama kutu aja kalian nggak bisa. Itu sesat dan menyesatkan. Mana Rizik nggak demo? Rasulullah ketika Habib datang ziarah ke makamnya mengeluarkan tangan. Itu kan menistakan Nabi. Mana pula Nabi tangannya panjang. Itu dari dinding pagar itu sama kuburan Nabi itu jauh. Gimana Nabi ngeluarin tangan gente? Cerita-cerita dongeng. Kemudian paksakan orang untuk percaya dan menghormati. Kemudian kiai-kiai kalian caci maki. Aku dibilang PKI, aku dibilang Syiah, aku dibilang antek Belanda sama Mukibin, sama Habib juga. Kalau aku balas seperti ini sakit nggak? Aku nggak takut dengan ancaman nggak dapat surga imitasi dari datuk kalian. Aku nggak takut, nggak ngarap bisa melihat muka datuk kalian. Nggak perlu. Yang kuikuti ajaran Nabi Muhammad, yang kuikuti perintah daripada Allah. Selain daripada Al-Quran dan hadis itu bisa dikoreksi. Kalau di Aceh, di tempat kalian entahlah suka-suka kalian agama Datuk. Gua nggak ikut ajaran bangsat seperti itu. Jangan ajak aku dan jangan salahkan aku. Kiai sudah mulai merapat ke Kiai Imad, preman mulai merapat ke Kiai Imad. Hanya preman-preman receh aja yang nggak mau seperti Rizik, Bahar gitu. Mereka nggak sadar kalau mereka itu siapa. Bagi gua nggak ngaruh apa-apa. Si Rizik sama si Bahar nggak ngaruh apa-apa. Masalah politik mereka nggak ngaruh. Masalah ekonomi apalagi justru mereka yang bikin ricuh. Kemudian masalah agama nggak ada urusan sama mereka. Justru karena TIJ percaya. Makanya orang-orang yang suka begal nasab Nabi kita harus bahas. Itu bukan membongkar aib, tetapi membongkar kejahatan yang terstruktur dengan masif. Saudara, satu Kiai Imad aja, seorang Kiai pribumi yang pondoknya nggak jauh dari mereka, di Kresek, di Banten, saudara. Si Kurtubi ada di Banten, si Rizik ada di Petamburan, si Bahar ada di Bogor gitu. Katanya sih mereka bisa mengepung istana kalau mereka mau. Ya kalau mereka mau, sebenarnya bukan kalau mereka mau, kalau mereka bisa. Ya mereka nggak akan bisa, saudara. Kau pikir istana presiden itu seperti sarang penyamun itu Tajul Alawi, apa nih? Tuyul Ad-Dawiri punya si Bahar, bukan. Itu istana iblis. Pondoknya menjadi istana iblis, saudara. Begitu juga ini para Habib. Mau memurtadkan kita, mau menyesatkan kita. Jangan, saudara. Makanya gue turun tangan membahas ini. Gitu. Kenapa ente cuma bacot di media sosial? Kenapa nggak datangi langsung? Kalau gue datangi langsung, nggak tersebar beritanya. Kalau mereka itu para penipu.
Gitu. Membajak agama atau begal agama. Mereka alihkan perhatian umat kepada Allah, mengalihkan perhatian umat kepada Nabi Muhammad, kepada datuk mereka. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Ali As-Sakran, Al-Imam Abi Bakar bin Salim. Gua berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kalau seandainya mereka mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, gua nggak akan protes. Siapa gua berani memprotes itu? Seandainya mereka tersambung ke Nabi, kalau ajarannya seperti itu, tetap gua bahas. Terus kenapa TJ sampai caci maki? Gua nggak caci maki. Mereka tiap hari bilang TJ caci maki habaib, TJ caci maki habaib. Biar nggak jadi fitnah kepada gua caci. Karena mereka bilang begitu. Padahal waktu itu nggak ada gua caci maki mereka. Karena Mukibin komennya seperti itu, ya mereka minta gitu. Biar mereka nggak dosa, biar mereka nggak fitnah gitu. Ya udah, bahar la'natillah alaihim. Tukang tipu. Terus Kibin bisa apa? Jadi begitu saudara, sejarah kenapa TIJ berani sama mereka. Gua nggak berani sama mereka, kan gua pengecut. Yang berani kan mereka gitu. Ya, begitu. Makanya kalian jangan fitnah TIJ. Gua nggak mau kalian dosa. Gua nggak akan bilang ini fitnah yang sangat keji. Gua nggak bilang seperti itu. Kalau kalian bilang gua TIJ ini tukang caci maki habaib, TIJ ini pembenci habaib. Gua nggak pernah membenci mereka. Gua nggak pernah caci maki mereka. Tapi karena kalian fitnah gua caci maki langsung. Nggak takut kualat gua. Dan saya selama ini sebagai Mukibin, ya, sewaktu saya masih aktif sebagai Mukibin, saya itu sering menonton guyonan si Rizik gitu. Guyonan si Bahar di atas panggung gitu. Konser mereka. Jadi saya itu orang yang menyerap ilmu. Yang diikut kenapa yang nggak baik TJ? Kenapa yang baik-baiknya nggak diikuti? Nggak baiknya yang banyak. Yang baiknya sedikit. Jadi yang kita ikuti yang mana? Yang banyak lah. Ada lonte saudara ngomongin Habib dikawal polisi lagi. Iye, dapat jatah kali ye. Emang kalau dapat jatah kenapa, Jik? Lu kan dapat jatah juga. Kau ngerjainnya kau bilang juga fitnah. Ya kan? Kenapa kau bilang fitnah kalau itu nyata? Yang nyata dibilang fitnah, yang fitnah dibilang nyata. Omongan mereka kebalik, saudara. Omongan mereka kebalik. Karena baca kitabnya terbalik. Ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kalau mereka bilang fitnah berarti itu kisah nyata. True story. Begitu kurang lebih. Bersama Neng Firza sampai kirim-kirim foto gitu. Gua percaya. Yang pertama, Firzanya nggak dipersekusi. Yang kedua, Firzanya akrab dengan Bahar. Kalau seandainya dia tukang fitnah, dia akan digebukin saudara. Dia akan dilaporin saudara. Karena telah memfitnah imam besar sekali bacotnya. Itu kita jadikan renungan, kita jadikan sebagai sesuatu penalaran, bahan untuk kita talar, untuk kita nalar gitu. Kalau seandainya dia itu memfitnah, KMA memfitnah, misalnya, itu semua digeruduk rumahnya. Kenapa kau fitnah imam besar bacot kami? Paham? Makanya gua percaya. Belum lagi ada hal-hal lain yang gua ketahui dari belakang. Bukan seorang pun mengatakan ke gua, oh ini begini aja, bukan. Gua omongan orang nggak percaya. Itu ciri khas orang Aceh. Omongan orang nggak percaya, ngomong sendiri nggak bisa. Itulah gua. Ya, gua nggak gampang percaya omongan orang. Kenapa? Karena peperangan panjang terjadi. Jadi kita krisis kepercayaan terhadap orang. Begitu. Jadi nggak gampang. Orang mau jualan ini jualan itu nggak mempan sama gue. Gua serang dukun dikirim perempuan kemari. Nggak mempan sama gue. Gua serang Habib dikirim perempuan ke gua. Buat ngejebak gua. Nggak mempan. Nggak mempan. Masih gua simpan nomornya dan foto wajahnya dari CCTV. Masih gua simpan itu. Paham? Gua udah ngalami prosesnya, saudara.
Gua ngalami proses. Gitu. Mereka licik, bejat. Naudzubillah bejatnya. Bangsat, naudzubillah bangsatnya. Udah ngalamin semua. Udah melihat langsung bagaimana mereka menipu netizen, bagaimana menipu penonton gitu. Hal yang nggak ada direkayasa. Contoh seperti pertemuan gua dengan Sodik katanya. Padahal gua nggak pernah ketemu sama sekali sebelum ketemu yang terakhir. Setelah dia nipu gue. Ah, itu. Jadi gua bukan cuman ngomong, ngeliat gitu. TJ nggak pernah ketemu sama Habib, ngomong Habib melulu. Ente nggak tahu. Gua ketemu sama Sodik. Gua ketemu sama si Kumar. Gua ketemu sama si siapa namanya itu? Sama si Alwi. Gua ketemu sama pengacara Robitoh lagi. Pengacara terbodoh di Indonesia. Pengacara yang dikirim oleh Robitoh. Bisa gua pecundangi, saudara. Nah, malah gua yang marahin dia, tanya sama dia. Ya, tanya sama dia. Namanya Faisal. Dia pengacara yang dikirim oleh Robitotul Alawiyah, saudara. Begitukah? Dan dia seorang Habib Faisal. Makanya aku bilang kalian itu nyali patungan, otak secomberan. Makanya gue lebih cenderung mendukung Kiai Imad. Karena sifat gue itu uji dulu baru puji. Gua puji-puji Kiai Imad sekarang, gua elu-elukan Kiai Imad sekarang karena gua udah mengujinya. Siapa yang memviralkan pertama kali video Kiai Imad yang diupload oleh channel sebelah? Bukan channel gue yang upload. Gua ciptakan kisahnya, gua ciptakan kisah seolah-olah Kiai Imad itu memang bukan dari bagian gua dan memang bukan. Kiai Imad itu muncul dengan sendirinya. Tidak muncul karena TJ. Gitu. Berhubung si Kumar Lampung, si Alwi, si Sodik, dan sejenis-jenisnya. Si Mahdi, cucunya Munir Utsman. Terus si Habib Syehrel. Mereka kan nanya data gue. Mengatakan mereka bukan cucu Nabi. Ku viralkanlah Kiai Imad gitu. Aku telepon semua kawan-kawan aku. Jadikan video ini sebagai video yang viral di seluruh Indonesia. Ya, paham. TIJ sama Kabib lebih pinter mana? Lebih pinter Kabib, ngibulnya. Gue nggak akan jawab lebih pinter gue karena gue nggak pinter. Yang paling pinter kan si Bahar. Ternyata Kiai Imad muncul dengan luar biasa sekali. Penelitian ilmiah secara cerdas. Buku karangan bantahan tesis Kiai Imad yang dikarang sama si Munif Atos sama menantunya si Rizik itu mentah-mentah dibantah. Dan kalaupun kalian tidak cerdas, mau membaca, mau mengikuti diskursus nasab, kalian paham. Itu terbantah semua itu. Masa di situ, coba kalian ambil buku karangan si Munif, terus kalian pelajari tahun kelahiran. Coba, masa ada orang yang datuknya lebih muda dari dia? Seperti cerita si Bahar. Dia keturunan ke-29, bapaknya keturunan 33. Bagaimana ceritanya? Anak duluan lahir, jauh sekali, baru lahir bapaknya. Jadi akan banyak kejanggalan yang kalian temukan. Sehebat apapun, ya kan? Sehebat apapun, garomahnya nggak mungkin bapaknya lahir setelah cucunya lahir, saudara. Coba kalian baca buku si Munif itu. Ntar sabukul tangan itu salah tulis gitu. Mereka begitu ngeyel. Amalan ngeyelnya langsung dipakai. Gitu, saudara. Coba. Guru si Bahar mati 20 tahun sebelum si Bahar lahir. Si Bahar belajarnya dari guru itu. Kalian percaya? Gua kagak. TJ nggak bahas Gus Baha terakhir tentang Habib, enggak. Gus Baha itu memang saya lihat kan awal-awal ketika masalah Habib ini. Ketika Gus Baha menyimak ceramahnya Habib, Gus Baha ngakak gitu. Kalau orang pinter, orang cerdas ngakak, ya kita harus paham. Ini ngakaknya karena lucu atau ngakaknya karena ngeledek.
Contoh begini, ada dikisahkan lagi orang yang mengisahkan suatu ketika seorang mukibin gitu belajar ngaji tidak khatam di dunia. Setelah dia mati, Al-Habib Fulan bin Fulan masuk ke dalam kuburnya untuk mengkhatamkan Al-Quran, membantu les privat, belajar private. Gus Bahan situ ngakak. Dan gue paham, ngakak beliau itu gue paham maksudnya apa. Ente bisa aja, Bib. Ente baca kitab apa? Kan gitu. Nah, makanya bahasa tubuh orang yang cerdas, ya kan? Ketawa orang yang cerdas, kita harus paham. Harus bisa memahami, walaupun dia tidak mengatakan apapun. Gitu, saudara. Kurang lebih begitu yang saya tangkap. Namun bagaimana sosok Kiai Imad ini di mata TIJ? Luar biasa. Dibully dia tidak marah. Justru malah mencoba untuk mendamaikan saya dengan Gus Fuad Pleret itu di dalam tulisannya. Saya sampai bilang ke teman-teman, ngapain Kiai Imad nulis tentang saya, nggak nyangka gitu. Nama saya disebutkan di situ. Nah, jadi tolonglah bagaimana sampaikan ke Kiai Imad suruh hapus saya itu postingan gitu. Kenapa? Karena saya bukan penumpang gelap.